3. Halo semuanya, welcome to podcast Nusantara. Hari ini bersama aku, Yohana. Aku Adrio. Aku Juki. Dan hari ini kita akan membahas salah satu daerah dari Indonesia atau provinsi dari Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan. Oke, dari Sulawesi Selatan ini, tepatnya kita akan membahas mengenai suku Toraja. Tapi kalian udah asing belum sih sama suku Toraja ini? Udah, kenapa? Oh, oke. Kalau kamu Jeki gimana? Saya sudah asing. Oh, udah asing. Tapi di sini aku juga mau jelasin lagi nih. Nah, jadi dari sejarahnya, kenapa dinamanya suku Toraja? Karena katanya mereka tuh berdasarkan dari pegunungan. Jadi, kalau kata orang zaman dulu ya, suku-suku yang tinggal di pegunungan itu dikasih nama Toraja. Selanjutnya, pastinya di tiap suku itu juga ada rumah adat dong. Nah, rumah adat dari suku Toraja itu namanya rumah tongkonan. Nah, selayaknya seperti suku-suku pada umumnya, suku Toraja juga memiliki rumah adat sendiri, namanya rumah tongkonan. Nah, kata tongkonan ini berasal dari kata dasar tongkon dalam bahasa Toraja yang berarti duduk. Nah, di mana rumah ini tuh benar-benar melambang, dari namanya aja ya, itu benar-benar melambangkan sebuah rumah di mana tempat untuk kita duduk, tempat untuk kita beristirahat, dan tempat untuk kita bersantai. Nah, kan pengertian sama itu rumah adatnya udah ya. Sekarang kita makanan nih. Pertama itu ada namanya coto Toraja. Jadi coto Toraja itu kayak sup daging yang dipakein rempah kayak kunyit sama jahe, terus disajiin pakai nasi. Disajinya tuh masih panas gitu ya? Iya. Kayaknya enak sih. Iya, emang enak. Nah, terus ada namanya bubur Toraja. Nah, Bubur Toraja sama kayak bubur ayam enggak nih? Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Nah, jadi bubur Toraja ini nasinya dimasak pakai santan sama rempah, sering ditambahin parutan kelapa atau mungkin pisang. Jadi beda sama bubur ayam, bubur ayam ini pakai pisang sama kelapa. Emang enak pakai pisang sama kelapa? Nggak tahu, cobain sendiri. Terus yang ketiga namanya itu tara. Tara apaan? Nah, ini nggak tahu kalian tadi. Jadi tara itu beras ketan dimasak pakai gula merah sama santan. Habis itu jadi rasanya tuh kayak kenyal sama gimana ya, manis kenyal gitu. Kayak bisakah dideskripsikan seperti makanan apa? Kayak gimana ya, Kayak jelly. Terus kayak gitu lah. Kayak apa ya, 1 hour later. serius makanya. 1 week later. Nanti kayak iya dong, kayak jelly dong. jadi kan jelly biji. Oh, enggak. Apa sih namanya? Kue lapis. Kue lapis. Kayak kue lapis gak sih? Iya, kue lapis. Oke. Kita udah ngomongin sejarah atau asal usul. Terus rumah adat, makanan adat. Tiba-tiba aku kepikiran deh. Suku Toraja ini kan nggak jauh-jauh dari Batak gitu ya. Kayak orang-orang suka kayak sama-sama gitu. Nah, mereka ini ada marganya juga nggak sih? Kalau ada. Oh, ada? Iya. Ya, jadi suku Mangga di Toraja ini adalah kayak unit sosial ini loh yang diturunkan secara Iya, jadi kalau marga seperti yang kita tahu, kalau marga itu kan diturunkan dari leluhur terus ke anak, terus ke cucu, ke cicit, gitu-gitu kan, secara keluarga. Nah, tapi yang aku nggak tahu tuh kalau di Toraja juga ada. Contohnya apa aja sih? maksudnya
Contoh marganya gitu. Contoh kan kalau di Batak ada kayak Sinaga, Gultom, Siahaan. Kalau di Toraja tuh ada nggak contoh-contohnya? Berarti yang jelas ada ya. Kalau soal Toraja itu diturunkannya dari ayah apa dari ibu? Kalau misalnya di Padang kan dari ibu. Dari ayah. Oh, dari ayah. Iya. Oke. Udah bahas makanan dan lain-lainnya. Ada nggak sih kayak festival atau acara adatnya gitu? Aku cuma tahu satu, Jack. Kamu tahu nggak yang lain-lain? Ada. Yang pertama adalah Festival Rambutuka. Tuka adalah adat suku Toraja di Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari serangkaian ritual pemakaman. Ini adalah perayaan untuk menghormati orang yang telah meninggal dan melibatkan tarian, musik, dan ritual tradisional. Yang kedua adalah Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara pemakaman tradisional suku Toraja di Sulawesi Selatan. Upacara ini merupakan bagian penting dari budaya Toraja dan sering kali melibatkan serangkaian ritual yang kompleks, termasuk penyembelihan hewan kurban, tarian, dan prosesi yang panjang. Rambu Solo bertujuan untuk menghormati dan memastikan perjalanan arwah yang meninggal ke dunia setelah kematian dengan baik. Gitu. Jadi berhubungan dengan dunia mistis banget ya. Aku juga tahu nih, ada yang namanya aku lupa lagi sebentar ya guys. Kalian tahu nggak sih upacara adat yang namanya Manene? Jadi tuh kayak kan kuburan di Toraja tuh kayak pakai apa ya? Kayak pakai goa gitu kan. Jadi tebing terus dibolongin. Nah, terus nanti mayatnya dikubur di situ. Nah, jadi kalau di tradisi Manene ini, mereka tuh setahun, aku nggak tahu jangka waktunya tuh berapa, tapi mereka akan ke kuburan leluhur itu dan dibuka kuburannya, terus baju leluhur itu kayak diganti gitu. Nah, setelah diganti, nanti leluhurnya akan dimasukin lagi ke dalam kuburannya, dan ini akan diulangi secara terus menerus atau secara turun temurun sampai bahkan kalau nanti ada leluhur lagi yang ada yang meninggal nih, nah itu harus dilakukan hal yang sama. Jadi setiap leluhur gitu. Oh iya, kan suku Toraja ini tinggal di pegunungan gitu nggak gitu ya? Pasti kan banyak banget hutan. Nah, mereka ada senjata tradisional nggak sih? Ada kayak senjata tradisional sendiri gitu? Untuk senjata ada, namanya itu kalau nggak salah pangalai. Pangalai? Iya, pangalai. Jadi pangalai itu kayak pedang melengkung gitu. Kayak celurit? Mirip mirip jadi ya mirip lah, jadi melengkung gitu pedangnya. Biasa dipakai itu buat upacara adat gitu. Jadi dan pedang itu tuh kayak dilambangkan sebagai tanda kehormatan. Berarti yang megang itu kepala suku atau kepala desa gitu? Iya gitu. Tapi senjata itu pernah dipakai untuk perang gitu nggak sih? Nah, kalau itu pastinya tuh kayaknya Pak. Oh, pernah. Oke. Interesting. Oh iya, karena kita sudah ngebahas nih dari tadi, kita udah ngomongin dari makanan adat, terus sejarah, terus rumah adat, juga tiba-tiba aku kepikiran deh, nggak seru yang namanya kalau kita nggak bahas yang mistis-mistis, ya nggak sih? Iya, juga ya. Iya nggak sih, Jack? Iya. Kalian tahu nggak kalau misalnya kan contohnya aja kita ambil dari Sumatera Utara, dia itu ada yang namanya si gale-gale, boneka yang katanya bisa menari sendiri. A few minutes later, 1 hour later, 24 hours later, 1 week later, 1 eternity later. Sorry ya teman-teman, tadi memori saya habis. Jadi kalian kayak ngebayangin gak sih kalau misalnya keluar malam-malam terus ketemu Magalu, entah itu mungkin dalam bentuk teman kalian atau dalam bentuk hewan peliharaan kalian, kebayang gak sih? Kebayang lah ya, serem banget. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. See you di next video teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.
dari kata tongkon. Bisa gak sih online aja? Stop joking. Bisa. No. Sekarang kita makanan nih. Pertama itu ada namanya coto Toraja. Jadi coto Toraja ini kayak